I got so much motherfucking design on right now. Baik, saya Rodah Dia Ulfa akan mempresentasikan hasil kerja saya sendiri yang berjudul Gizi pada Daur Kehidupan. Nah, pertama saya akan jelaskan sendiri, yaitu pengertian gizi dalam daur kehidupan. Dalam kehidupan manusia, daur atau siklus kehidupan berkaitan dengan tumbuh kembang. Nah, pengertian gizi yaitu merupakan bagian penting yang dibutuhkan oleh tubuh guna perkembangan dan pertumbuhan dalam bentuk dan untuk memperoleh energi agar manusia dapat melaksanakan kegiatan fisiknya sehari-hari. Nah, pengertian daur kehidupan yaitu suatu proses yang dialami makhluk hidup yang dimulai dari awal pertama kali organisme itu hidup di bumi, lalu tumbuh berkembang menjadi organisme atau makhluk hidup dewasa dan berkembang baik untuk mempertahankan kelangsungan jenisnya. Nah, slide kedua yaitu tujuan gizi dalam kehidupan. Setiap manusia mengalami hal atau proses yang disebut daur ulang, yaitu proses yang mana seseorang mulai dari menjadi dewasa, tua, dan akhirnya meninggal. Nah, tujuan penting dalam kehidupan gizi ini yaitu pentingnya nutrisi pada kehidupan manusia, hubungan antara diet dan gaya hidup, pemahaman tentang asupan dan penyediaan informasi, asupan atau makanan yang mengandung nutrisi tinggi dan pola makan yang sehat. Nah, selanjutnya yaitu kecukupan gizi yang dianjurkan atau KGA atau disebut juga AKG, yaitu rata-rata yang dianjurkan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi hampir semua orang menurut golongan umur. Nah, fungsi dari AKG ini yaitu bisa mengklasifikasi kebutuhan gizi Anda berdasarkan karakteristik yang ada pada tubuh Anda. Misalnya, Anda seorang mahasiswi berusia 20 tahun dengan berat 55 kg. Maka berdasarkan AKG, Anda membutuhkan 23-50 ml air dalam sehari. Nah, slide selanjutnya yaitu manfaat mempelajari gizi daur hidup, yaitu yang pertama, mengetahui kebutuhan dan kecukupan gizi di setiap daur kehidupan. Nah, maksudnya gini, kecukupan gizi biasanya dijumpai pada bungkus makanan atau minuman. Biasanya ketika Anda melihat komposisi pada kemasan, tersedia juga tabel AKG. Dari produk tersebut, angka kecukupan gizi bisa diartikan sebagai tolak ukur menunjukkan rata-rata gizi yang harus dipenuhi untuk tubuh dalam sehari-hari. Nah, yang kedua, mengetahui pola makan yang seimbang di setiap daur kehidupan manusia. Maksudnya yaitu pola makan yang bergizi dan berseimbang adalah pola makan yang memperhatikan komposisi jenis makanan, teratur, tidak berlebihan ataupun tidak kekurangan. Nah, apa patokan agar kita tahu jika sudah mencukupi gizi seimbang? Yaitu indikator untuk melihat status gizi seseorang adalah tercapainya berat badan ideal yang dihitung dengan rumus indeks massa tubuh IMT atau BMI, bukan hanya dari bentuk badan yang kurus ataupun gemuk. Nah, yang ketiga itu mengetahui masalah gizi yang mungkin terjadi pada setiap daur kehidupan manusia. Maksudnya gini, masalah gizi yang umum terjadi terutama di Indonesia. Masalah gizi timbul karena terjadinya suatu ketidakseimbangan atau gangguan antara asupan yang diterima dengan kebutuhan tubuh. Ketidakseimbangan ini bisa berarti kelebihan maupun kekurangan gizi. Apa-apa saja yang ada di dalam menu seimbang, yaitu susunan menu sehari yang mengandung cukup zat gizi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Yang kedua, susunan menu ini
mengandung zat sumber tenaga, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Yang terakhir itu komposisi menu seimbang, karbohidrat 70%, lemak 20%, dan protein 10%. Lengkap ini semua. Sekian dari saya. Dalam kehidupan manusia, daur atau siklus kehidupan berkaitan dengan tumbuh kembang. Pertumbuhan berarti pertambahan jumlah dan ukuran sel, sedangkan perkembangan berarti peningkatan fungsi sel, jaringan, organ tubuh dalam bentuk yang kompleks. Nah, pertumbuhan dan perkembangan terjadi secara bersamaan menjadi satu kesatuan pada setiap tahapan dalam daur atau siklus kehidupan manusia. Tumbuh kembang dimulai dengan pembentukan embrio dan spesiasi sel-sel pada saat pembentukan janin. Nah, pada saat ibu hamil, kemudian melahirkan bayi hingga menjadi dewasa, sebagaimana ilustrasi dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, masa kehamilan, masa kehamilan, masa menyusui, masa bayi dan masa balita, masa usia kelas, masa remaja dan lain-lain. Sekian dari saya. Yang kedua adalah keadaan kesehatan setiap individu pada setiap tahap daur kehidupan dipengaruhi secara langsung oleh dua faktor. Yang utama yaitu konsumsi makanan dan adanya penyakit infeksi, sedangkan penyebab tidak langsung oleh ketersediaan pangan di tingkat keluarga. Asuhan ibu dan anak serta pelayanan kesehatan. Untuk lebih jelasnya, lihat contoh seorang anak balita yang mengalami gizi buruk. Nah, setelah diteliti, ternyata konsumsi makanannya kurang dari kebutuhan dianjurkan. Selain konsumsi makanan, anak balita tersebut juga menderita TBC. Nah, untuk mengatasinya yaitu selain memenuhi konsumsi makanan, anak tersebut perlu juga menyembuhkan penyakit TBC, sehingga makanan yang dikonsumsi dapat meningkatkan baby anak tersebut. Nah, untuk dalam kehidupan manusia, daur siklus kehidupan berkaitan dengan tumbuh kembang. Maka pertumbuhan anak itu lebih diutamakan dengan untuk menjaga makanan dari orang tua tersebut, untuk menjaga makanan untuk anaknya. Jika tidak menjaganya, maka anak tersebut akan membeli makanan yang tidak sehat Nah, pada usia tertentu terjadinya puncak pertumbuhan di mana pembentukan sel lebih banyak daripada pemecahan sel. Setelah puncak pertumbuhan tersebut, ini proses penemuan atau dapat mulai terjadi. Sebagai ilustrasi dapat dilihat sebagai berikut. Pada daur atau siklus kehidupan manusia, masa pertumbuhan yang paling cepat, masa pertumbuhan bayi remaja. Sebagai contoh, berat badan bayi sehat akan naik 300% pada usia 1 tahun. Pada usia remaja berat badan naik 50% dan tinggi badan naik 20%. Sekian dari saya akhiri. Kalau ada salah boleh dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.